Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai Sobat Pajak, gimana kabarnya? Di masa pandemi COVID-19 ini, kudoain semoga Sobat Pajak dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Di video kali ini gue mau bahas yaitu tentang ISPT tahunan orang pribadi, yaitu yang versi 1.6 sorry, yang update dari versi 1.5 ke versi 0.6. Jika sobat pajak mengalami error conversion from type DB0 to type integer is not valid, jadi ketika sobat pajak bisa lihat ya di webnya. Ini saya kutip dari www.myconsultant.blogspot.com, yaitu blog saya sendiri. Jika sobat pajak pengen lebih lengkapnya, sobat pajak bisa kunjungi ya myconsultant.blogspot.com. Nah, terus kemudian di situ yaitu saya mau bahas yaitu tentang ISPT tahunan orang pribadi. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman ya saat program ISPT tahunan orang pribadi selesai di patch 1.6.1. Masalah muncul ketika mau buka data SPT setelah dibuat sebelumnya, yaitu muncul error conversion from the DB0 to type integer is not valid. Keterangan error ini bisa dilihat pada gambar berikut ya. Jadi ketika sobat pajak katakanlah sudah membuat SPT-nya tahun 2016, 17, dan 18 atau 19, terus kemudian sobat pajak membuat yang tahun 2020, maka akan munculnya tuh kayak gini. Jadi periode pembukuannya tuh nol kayak gini, terus pada saat mau dibuka akan tertulis yaitu conversion from the type DB0 is type integer is not valid. Jadi kendalanya kita tidak bisa membuka SPT yang tahun sebelumnya gitu. Berapa orang bahkan saya sendiri sempat penasaran kenapa bisa terjadi hal seperti ini. Akhirnya saya cari informasi di Mbah Google, terdapat beberapa saran dari grup Ortex ya. Hal tersebut karena ada file atau yang kosong setelah melakukan patch dari versi 1.6.1, yaitu pada file periode pembukuan. Untuk mengatasi masalah ini bisa dilakukan hal-hal sebagai berikut. Jadi ada beberapa langkah yang biar bisa database yang lama kita bisa buka kembali. Drop it. Oke, tanpa panjang lebar lagi, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa sobat pajak nyalain juga loncengnya, agar pada saat kita ada update video terbaru, sobat pajak adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi pemberitahuannya. Nah, yang pertama adalah buka database ISPT ya. Jadi kita coba dulu ya. Kita masuk ke ISPT PPh orang pribadinya. Dan di sini jika sobat pajak sudah update aplikasi SPT orang pribadinya, terus kemudian pada saat dibuka ternyata error ya, buka dengan cara double klik begini. Terus kemudian kita koneksi database. Ya, jika sobat pajak mundur cannot modify design ini, sobat pajak perlu yang untuk cara membuka aplikasinya bisa masuk ke folder C, terus kemudian masuk ke program file 86, terus kemudian silakan sobat pajak masuk ke DJP, terus kemudian silakan masuk ke folder ISPT PPh orang pribadi, terus kemudian cara membukanya yaitu mesti klik kanan, terus kemudian run administrator. Nah, setelah itu sobat pajak tinggal klik ya aja. Nah, ini kita udah masuk ke menu ISPT tahunan orang pribadi. Nah, di sini kita coba mau koneksi database. Ya, kita masukin passwordnya, terus kemudian kita klik login.
Nah, pada saat kita buka SPT yang ada, maka akan muncul kayak gini. Yaitu saya ada tahun 2017 dan 19. Ini tidak bisa dibuka. Katakanlah di 2019 kita buka. Nah, conversion from the type db0 to type integer is not valid. Oke, di sini untuk solusinya kita akan atasi. Oke, kita close dulu aplikasinya semua. Dah bang. Nah, setelah itu silahkan sobat pajak masuk ke database. Nah, terus kemudian database yang tadi mau kita buka, itu silahkan sobat pajak pilih. Nah, di sini akan ada muncul enter password ya. Untuk passwordnya sobat pajak bisa lihat yaitu di situs myconsultant.blogspot.com. Nah, terus kemudian di sini untuk buka database SPT-nya Microsoft Access. Oh ya, passwordnya untuk database-nya adalah ini, sobat pajak. Bisa copy aja di blok, terus kemudian di copy, terus kemudian silakan sobat pajak paste di situ, terus kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul list database. Cuman di sini belum selesai, kita harus save as dulu ya. Jadi ada option security warning. Ini bisa asumsi pertama yaitu tinggal klik terus kemudian enable bisa. Nah, ini ada berapa yang kendala yang bisa, ada juga yang enggak. Cuman saya lebih seringnya tuh save as dulu, di save as, terus kemudian disimpan dulu. Jadi kita copy database-nya. Misalnya di sini saya taruh di desktop ya, di desktop untuk database atas nama ini. Terus kemudian kita save aja. Nah, terus kemudian kita masukkan passwordnya kembali. Kemudian kita klik OK. Maka sobat pajak pastikan dulu munculnya kayak gini ya. Nah, untuk tadi yang error adanya di error adanya di type integer. Adanya di integer is not valid. Jadi kita lihat di Nah, di sini. Di sini ada SPT tahun 2000. Oke, sebentar. Jadi kita lihat di TB header SPT ini, di sini ada SPT yang sudah ke-record ya dari tahun 2017 dan 2019. Nah, terus kemudian yang perlu kita isi adalah ini sobat pajak. Jadi MSBK1 atau masa buku 1, terus tahun buku, terus masa buku 2 dan tahun buku. Jadi sobat pajak perlu isi, yaitu isinya adalah jika memang ini jadi dari masa 01 tahunnya tahun 2017, jadi mengikuti ini ya sobat pajak. Mengikuti tahunnya, terus kemudian masa berakhirnya itu 12, yaitu di bulan Desember. Terus kemudian tahun bukunya 2017. Nah, terus kemudian yang bawahnya lagi, sobat pajak samakan juga, yaitu 1, terus kemudian tahunnya 2019, terus kemudian 12, bulannya bulan 12, tahunnya tahun 2019. Nah, jika memang ada pembetulan, silakan sobat pajak isi lagi juga. Nah, setelah sobat pajak isi ini, jadi pastikan adanya di TP header SPT ya, untuk pengisiannya. Terus kemudian setelah sobat pajak isi ini, yang tadinya kosong ini, 4 kolom ini, setelah sobat pajak isi, sobat pajak bisa save aja. Save sampai save. Nah, setelah di save, kita close. Terus kemudian database yang tadi barusan kita buat, yaitu yang di desktop ya. Nah, kita cut aja, terus kemudian kita masukkan ke database yang ada di ISPT tahunan PPD orang pribadi. Jadi kita timpa aja, atau sobat pajak mau di rename baru lagi ya silahkan, terserah sobat pajak. Terus kemudian replace the file to the destination, kita klik OK aja. Terus kemudian kita klik continue. Nah, maka di sini akan sudah kita update ya. Nah, sekarang kita coba buka aplikasinya dengan cara klik kanan terus run as administrator, terus kemudian kita klik yes saja. Nah, setelah itu kita setelah masuk ke
menunya, kita klik menu, koneksi database. Setelah itu kita coba masuk ke database yang tadi kita rubah ya. Kita masukkan passwordnya, kita klik login, terus kemudian kita klik surat pemberitahuan SPT, terus kemudian buka SPT yang ada. Nah, di sini maka akan otomatis yang tadi barusan kita rubah. Di sini kan tadinya sebelum pas awal tahun periode pembukuan kosong strip-strip. Nah, sekarang sudah ada, yaitu dari masa 1 sampai masa 12 tahun 2019, terus kemudian dari masa 1 tahun 2019 sampai masa Desember tahun 2019. Nah, itu tentang tutorial cara jika sobat pajak mengalami setelah update patch versi 1.6.1 terus muncul error kayak gini ya. Conversion from TPDB null is integer is not valid. Jadi sobat pajak bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Untuk link deskripsi tentang My Konsultan nanti saya isi di bawah ya. Jadi sobat pajak juga bingung tentang passwordnya, sobat pajak bisa lihat di website, bukan website sih, blog kami. Nah, terus kemudian jika sobat pajak mengalami kendala tentang perpajakan, sobat pajak bisa komen di bawah. Terus kemudian jika sobat pajak butuh konsultan pajak juga bisa hubungin nomor WhatsApp kami ada di profil channel kami. Oke, jika sobat pajak suka dengan video ini, tidak ada salahnya kasih jempol ke atas. Dan jika sobat pajak rasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar informasi yang saya sampaikan bisa tahu orang banyak. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.